Para santri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah 2 hari lagi tanggal 22 Oktober ini merupakan hari apa? Hari Santri Nasional, ya, HSN, Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional ditetapkan tanggal 22 Oktober melalui keputusan Presiden. Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Santri kudu ngerti ini. Nah, nek tes itu metu yo nek tes sombet. Jadi untuk apa semangat? Kenapa kok hari santri ditetapkan tanggal 22 Oktober pada tahun 1945 tanggal 22 Oktober Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, imam besar, ulama besar, memutuskan resolusi jihad untuk mengusir, menyerang, melawan penjajahan Jepang sekutu. Setelahnya Indonesia merdeka 17 Agustus, masih ada negara-negara asing yang ingin menjajah kembali, sehingga ada resolusi jihad. Dengan pertimbangan kitab fikih memutuskan bahwa mengusir penjajah dari negara kita yang sudah merdeka, sudah berdaulat, hukumnya fardu ain bagi santri-santri di batasan tertentu. Dengan itulah lahir 10 November Hari Pahlawan Republik Indonesia. 10 November ini dari cikal bakal resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, juga pondok-pondok pesantren yang lain. Kenapa kok memakainya kok hari santri tidak hari kiai? Karena apa? Kepatuhan santri kepada kiai, bahkan Mbah Hasyim sendiri ikut di dalamnya, juga kiai-kiai yang lain. Dengan peristiwa itu, alhamdulillah, pemerintah Republik Indonesia lewat kebijakan kebaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 diteken Hari Santri Nasional. Itu pun tidak mudah karena diusulkan, ya, lintas fraksi, lintas partai, lewat legislatif. Itu memang lewatnya itu nggak mudah, karena banyak dari fraksi-fraksi tertentu, golongan-golongan politik tertentu yang tidak sepakat, tidak mau. Tanggal 22 Oktober itu nggak mau.
Maunya ada yang mengusulkan tanggal 1 Muharram. Sok membawa nama-nama Islam 1 Muharram. Perjuangan. Tapi di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR Republik Indonesia, yang pertama mengusulkan adalah fraksi Kebangkitan Bangsa. Lewat lintas partai, lintas fraksi, akhirnya ada kesepakatan untuk memohon kepada pemerintah untuk bisa memutuskan alhamdulillah tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Sehingga ada keputusan lewat keputusan presiden, terus berlanjut kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pendidikan diniyah formal, kaitannya dengan program muadalah, karena jasa-jasa pondok pesantren, karena jasa-jasa santri, karena jasa-jasa kiai-kiai pesantren, karena jasa ulama-ulama pesantren dalam membela negara, berjuang untuk kemerdekaan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat temenanan, bersungguh-sungguh. Sehingga para santri, khususnya santri di pondok-pondok salaf, pondok-pondok yang masih mempertahankan ya metode cara menyampaikan ajaran-ajaran, menyampaikan pelajaran-pelajaran sejak dahulu kala, sebelum merdeka sampai saat kemerdekaan sampai saat ini, ya tetap utawi zaitun iku qaimun wong kang ngadeg. Ya sejak dulu. Tapi dengan cara itulah santri bisa berjuang. Dengan cara itulah memahami ajaran-ajaran syariat bukan dari kulitnya. Paham tidak? Paham tidak? Bukan kulit. Dari dasar. Dari usia dini, qoblal bulugh, berkelanjutan. Dari tingkatan yang paling bawah sendiri, kitab-kitab Jurmiyah Qauluhu naik, dari Safinatus Sholah naik, justru dengan cara seperti itu ilmu akan rosikhah, akan tumancep di hati kalian semua. Alhamdulillah. Kenapa kok hari santri? Karena santri kelak akan dijadikan kiai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai dari santri, santri akan menjadi kiai. Kenapa kok hari santri? Karena yang ada alaqah, keterkaitan, persambungan, rabitoh, hanya santri kepada kiai, kiai kepada santri, kasih sayangnya tidak putus sampai akhir hayat, bahkan sampai di akhirat nanti. Persambungan doa, persambungan kasih sayang, ya, persambungan ilmu tidak putus.
Lah entah kalau selain santri sehingga muncul pemahaman itu bekas guru saya, itu bekas ustadz saya. Tapi kalau santri tidak, lah justru dengan hari santri mengingatkan kita semua kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, baik secara langsung atau tidak langsung kita menerima ilmu dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita. Maka dari itu hendaknya dalam memperingati hari santri didahulukan hadroh, kirim Fatihah. Pas besok hari Ahad, hari Sabtu, hari santri kita kirim. Dengan hari santri kita ingat kiai, diingatkan. Sekalipun kita sudah ingat, pas hari santri kita ingat kepada kiai, guru-guru kita yang ada di sekeliling kita, yang ada di kampung-kampung kita. Mungkin kalian para santri sebelum di pondok pesantren apik punya guru ngaji, guru TPQ, itu guru. Ingat, kirimi Fatihah. Setelahnya subuh nanti hari Sabtu, ila hadrati Pak Guru TPQ si A, si B, si C, ila hadrati Pak Guru Madin, ila hadrati Pak Kiai Fulan, sing muruk turutan, sing muruk juz amma. Seperti itu mengingatkan kita untuk keterkaitan roh kita, ilmu kita kepada beliau-beliau. Di samping itu kita harus bisa ya membanggakan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita. Satu sisi kita bangga sebagai santri, sisi lain kita harus bisa membuat guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita bangga bahwa kalian berprestasi, bahwa kalian apal, bahwa kalian paham, bahwa kalian itu memahami. Dengan itu semua kalian semua menjadi qurrata a'yun, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tua kalian, menjadi qurrata a'yun bagi guru-guru kalian, menjadi qurrata a'yun bagi kiai-kiai kalian. Bukan hanya di akhirat, tapi mulai dari dunia ilal akhirat menjadi qurrata a'yun. Paham? Paham boten? Paham boten? Lah, dengan itulah kamu harus bersemangat. Bersemangat. Kenapa? Kaitannya dengan hari santri. Tidak sama dengan hari-hari besar yang lain. Karena moralitas yang diutamakan. Karena akhlak yang diutamakan. Negara sudah memberi penghargaan. Sekalipun tanpa penghargaan, Allah tetap mencatat perjuangan para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita sekalipun. Tapi karena tatanan kemanusiaan, tatanan negara,
negara memberi penghargaan kepada para santri. Perjuangan para santri diberi penghargaan oleh negara dengan adanya Hari Santri Nasional. Sehingga para santri mempunyai kewajiban. Para santri, pondok pesantren, kiai dan ulama terkait dengan negara mempunyai kewajiban mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar negara. Santri harus dimanapun berada sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. Kalian semua saat ini sedang mencari, sedang memahami, sedang mengaji yang kelak nanti akan kalian sampaikan di masyarakat kalian. Akan disampaikan di daerah kalian bersama teman-teman kalian yang mungkin yang datang dari pondok-pondok pesantren yang lain di daerah kalian, di lingkungan kalian menjadi distributor ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.